Selamat siang Pak, laporan dari mobil jas panjenengan nggih. Ini sudah dilakukan proses karbon clean ya Pak. Ini sudah ada yang kami sedot. Ini kotorannya sudah lumayan kotor nih. Akan lanjut kita sedot semua dan juga kita bersihkan kembali ya Pak untuk ruang bakarnya. Untuk yang pertama, untuk lampu-lampu tadi hidup semua. Lampu utama kanan kiri dekat jauh hidup, lampu fog lamp hidup, dan juga untuk hazard itu juga hidup Pak. Lalu untuk wiper tadi yang bagian kanan ya, untuk bagian kanan itu lumayan bersih ya, masih bersih. Untuk yang bagian kiri itu sekitar 3 sapuan itu baru bersih Pak. Nah ini untuk wiper yang dari kami, yang free wiper itu mau dipasangkan langsung atau dibawa sebagai cadangan. Lalu untuk lampu interior hidup semua nggih, depan belakang hidup semua. Dan untuk kabin filter tadi sudah kami bersihkan, kondisinya masih bersih sekali, sudah kami pasti pewangi juga, dan ini sudah terpasang nggih. Lalu untuk kondisi power window-nya juga hidup semua ya Pak, untuk depan kanan kiri dan belakang kanan kiri. Lalu untuk oli mesin ini kondisinya sudah kotor sekali Pak. Sudah kami ganti dengan filternya dan sudah kami isikan oli baru. Untuk minyak rem kondisinya masih bersih Pak, masih bersih. Untuk air washer sudah kami tambahkan. Untuk fan belt juga kondisinya masih bagus, tidak ada indikasi retak-retak. Lalu untuk radiator coolant, untuk coolantnya masih aman, tutup radiator juga masih bagus. Untuk air di reservoir nanti akan kami tambahkan, ini berkurang sedikit ya Pak. Lalu untuk filter udara kondisinya masih cukup oke. Ini akan kami bersihkan kembali ya. Lalu untuk bagian pengapian dan juga sistem mesin di Honda ini sering banget Pak, untuk koilnya niku bergerak dan per koilnya niku juga bergerak. Ini sering banget. Ini kondisinya seperti ini Pak. Nah ini menyebabkan mobil terasa nyendal-nyendal, ngempos, ataupun delay. Ini menjadi salah satu penyebab dari kendala tersebut. Karena ini koilnya umurnya sama dan kilometernya sudah 160.000 sekian ya. Ini kami sarankan untuk penggantian koil satu set Pak. Ya, karena kondisinya sudah seperti ini untuk dalaman koilnya. Dan juga untuk businya ini sudah mulai miring Pak, elektroda. Nah yang di bagian ujung bagian ini sudah mulai miring. Untuk keempat busi kondisinya sama. Lalu kami cek juga untuk kondisi throttle body. Ini kondisinya tidak lumayan kotor, masih wajar. Akan kami bersihkan kembali. Dan juga untuk bagian mesin yang lain ini juga kami cek juga Pak. Ini untuk EGR. EGR ini akan coba kami bersihkan di bagian sini dalamannya. Dan juga untuk sensor oksigen ini juga akan coba kami bersihkan. Jadi untuk kendala di mobil Honda seringnya di bagian pengapian, throttle body, dan juga EGR dan sensor oksigen itu lumayan sering ya Pak. Lalu ada juga kebocoran oli bagian atas. Nah, di bagian deklep ini terlihat basah ya Pak. Ini kebocoran oli. Nah,
Nah ini untuk bagian belakang sebentar. Nah bagian belakang ini sudah mulai basah Pak. Nah ini terlihat. Ini jika dibiarkan bisa menyebabkan mesin itu pincang karena kebocoran oli menyebabkan oli keluar lalu masuk ke lubang busi. Biasanya yang terjadi seperti itu Pak, dan koil jadi terendam oli dan itu menyebabkan mesin pincang, dan juga lama-lama nanti olinya juga akan habis ya Pak. Tapi jika mau diperbaiki ini tidak bisa sehari jadi Pak, karena harus dibongkar, membersihkan sisa-sisa lem, membersihkan kotoran, dipasang dan menunggu lemnya kering itu cukup memakan waktu. Lalu ada juga rembesan oli bagian bawah. Ini juga sering terjadi di Honda Pak. Biasanya di belakang plat ini itu sumbernya dari kalter mesin. Nah, untuk kejelasannya bisa pengecekan lebih lanjut Pak. Lalu untuk engine mounting sebelah kanan, ini kami cek sudah mulai lemah dan juga mulai ambles. Ini sifatnya tidak urgent, cuman efek dari engine mounting lemah itu getaran mesin itu masuk ke dalam kabin Pak, jadi menyebabkan pengendaraan menjadi tidak nyaman. Lalu untuk oli transmisi matic, niki kami cek riwayat, ditemukan di buku servis itu terakhir ganti di kilometer 40.000, sedangkan sekarang di kilometer 160.000 sekian. Nah itu sudah di luar batas kemampuan oli ya Pak, karena standar kami itu ganti oli matic itu di 20.000 atau 1 tahun. Jadi 20.000 atau 1 tahun itu standar kami ya Pak. Nah ini kami sarankan untuk melakukan pergantian oli matic, karena ya transmisi CVT itu memang rentan sekali rusak Pak jika perawatannya tidak bagus. Lalu lanjut untuk sistem rem ya Pak. Untuk kondisi kampas rem, kondisinya masih tebal, masih bagus sekali. Untuk kondisi disc brake ini masih rata. Kondisi pen rem sudah kami servis, sudah kami kasih gemuk kembali untuk pen rem, jadi sudah main tidak macet. Untuk kondisi kalipernya juga masih aman Pak, tidak ada sobek ataupun berkarat, masih aman. Untuk kondisi kaki-kaki bagian depan kanan lower arm, bushing lower arm besar itu masih bagus, yang kecil juga masih bagus. Kondisi terot, long terot itu masih bagus semua. Kondisi shockbreaker juga masih aman, support masih aman. Mungkin cuma ini ya Pak, untuk kondisi link stabil ini sudah mulai lemah, dan ini saat digerakkan pakai tangan itu sangat mudah ya Pak. Nah ini kalau masih bagus, ini digerakkan pakai tangan ini susah sekali, berat sekali. Ini bisa jadi kondisinya lemah. Untuk bagian kiri juga kurang lebih sama. Untuk kampas rem, disc brake, kondisi kaliper dan piringan, pen rem maaf, itu juga masih bagus. Kondisi sikilnya juga, kondisi kaki-kaki itu kurang lebih juga sama Pak. Bushing lower arm besar, kecil, terot, long terot. Lalu kondisi shockbreaker dan support itu masih bagus. Dan untuk link stabil juga sama Pak, sama-sama lemah untuk sebelah kanan dan kiri. Lalu lanjut ke bagian belakang kiri, kondisi kampas remnya masih aman, laker roda aman, wheel cylinder juga tidak bocor. Hanya saja untuk di tromolnya ini sudah mulai tidak rata Pak. Nah ini terlihat bergaris-garis tetapi ini masih bisa dipakai, jadi sudah kami ratakan ya semaksimal mungkin untuk supaya pengeremannya bisa menjadi lebih optimal.
tapi tetap tidak semaksimal kalau trowelnya ini sepenuhnya rata nggih Pak. Lalu untuk catatan bagian aki-aki belakang ada di stopper shock belakang sudah jebol. Ini biasanya kotoran dari stopper yang jebol itu masuk ke dalam shockbreaker Pak. Jadi di dalam shockbreaker kan ada seal, dan itu biasanya kotorannya ini mengganjal di seal shockbreakernya. Jadi lama-kelamaan bisa menyebabkan kebocoran. Untuk bagian belakang kanan juga sama kurang lebih, kondisi kampas rem, silinder, laki roda itu aman semua. Kondisi tromolnya juga kurang lebih sama, tidak rata Pak. Untuk catatan lain juga sama di stopper shockbreaker belakang, kondisinya sama jebol. Sekian laporan dari Mobil Jas Panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa follow up lewat admin nih Pak. Terima kasih, selamat siang.